Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan. Saya dari kelas F21E dengan NIM 21416255201205. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah sistem terdistribusi. Nah, di sini sistem terdistribusi yaitu sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komputer atau perangkat yang saling terhubung melalui jaringan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sistem ini memungkinkan pengguna sumber daya secara efisien aplikasi. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep dan karakteristik sistem terdistribusi, organisasi dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Di sini ada definisi sistem terdistribusi. Eh, yang pertama ada sistem terdistribusi, yaitu sekumpulan komputer yang saling terhubung melalui jaringan, bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi sumber daya dan informasi. Yang kedua ada karakteristik kunci, yaitu ada independent, concurrency, failure handling, transparansi, scalability, dan heterogeneity. Nah, di sini ada pemanfaatan utama, yaitu untuk meningkatkan keandalan, fleksibilitas, efisiensi, dan skalabilitas sistem. Kemudian di sini ada karakter sistem terdistribusi. Yang pertama ada independen. Jadi setiap komponen sistem dapat beroperasi secara mandiri dan tidak bergantung pada komponen lain. Yang kedua ada currency. Jadi berbagai tugas dapat dikerjakan secara paralel dan simultan oleh komponen-komponen sistem. Dan yang ketiga ada failure handling. Sistem dapat bertahan dan terus beroperasi meskipun ada komponen yang gagal atau mengalami masalah. Nah, di sini tujuan dari sistem terdistribusi. Tujuan yang pertama dari skalabilitas, sistem dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi komponen-komponennya sesuai kebutuhan tanpa mengganggu operasi keseluruhan. Yang kedua ada efisiensi. Sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dan terdistribusi. Jadi meningkatkan produktivitas dan penggunaan infrastruktur. Yang ketiga ada keandalan, yaitu sistem dapat terus beroperasi meskipun ada komponen yang gagal karena redundansi dan kemampuan pemulihan. Dan yang keempat ada transparansi, pengguna tidak perlu mengetahui detail teknologi di balik sistem, jadi cukup fokus pada penggunaan aplikasi. Selanjutnya ada komponen sistem terdistribusi. Yang pertama ada klien, perangkat yang digunakan pengguna untuk mengakses aplikasi atau layanan di sistem terdistribusi. Yang kedua ada server, di mana perangkat yang menyediakan sumber daya dan layanan bagi klien seperti pemrosesan, penyimpanan, dan komunikasi. Dan yang ketiga ada middleware, lapisan perangkat lunak yang memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara klien dan server. Nah, di sini juga ada konsep penamaan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada identifikasi unik. Setiap komponen dalam sistem terdistribusi harus memiliki identitas unik agar dapat diidentifikasi dan diakses secara tepat. Yang kedua ada mobilitas. Jadi komponen dapat berpindah-pindah lokasi tanpa mengganggu fungsi sistem selama identitas uniknya tetap terjaga. Dan yang ketiga ada lokasi transparan. Jadi pengguna tidak perlu mengetahui lokasi fisik komponen, cukup menggunakan nama atau alamat yang dapat dikenali. Nah, di sini juga ada jenis-jenis penamaan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada nama domain. Nama yang mudah diingat untuk mengidentifikasi komponen dalam sistem. Jadi seperti www.example.com. Kemudian ada alamat IP, nomor unik yang digunakan oleh komponen untuk saling berkomunikasi dalam jaringan seperti 192.168.1.100. Kemudian yang ketiga ada identitas pengguna, informasi unik yang mengidentifikasi pengguna seperti username dan password. Jadi untuk mengakses sumber daya sistem. Nah, di sini ada pemanfaatan penamaan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada lokasi transparan. Jadi pengguna dapat mengakses komponen tanpa perlu mengetahui lokasi fisiknya.
Yang kedua ada keamanan. Jadi skema pengamanan yang baik dapat meningkatkan keamanan sistem terdistribusi. Yang ketiga ada mobilitas, komponen dapat berpindah-pindah lokasi tanpa mengganggu fungsi sistem. Yang keempat ada skalabilitas, sistem dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi komponen-komponennya. Yang selanjutnya ada tantangan penamaan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, kompleksitas. Jadi semakin besar dan terdistribusi sistem, semakin kompleks skema penamaan yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada keunikan. Nah, setiap komponen harus memiliki identitas yang unik agar dapat diidentifikasi dan diakses secara tepat. Yang ketiga, keberlanjutan. Skema penamaan harus dapat mengakomodasi pertumbuhan dan perubahan sistem di masa depan. Nah, di sini ada yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi sistem terdistribusi menawarkan banyak manfaat bagi organisasi seperti peningkatan keandalan, fleksibilitas, dan efisiensi. Namun, implementasi sistem ini juga memerlukan pemahaman yang baik tentang konsep penamaan. Skema penamaan yang tepat dapat meningkatkan transparansi, mobilitas, dan keamanan sistem. Jadi organisasi perlu memperhatikan tantangan seperti kompleksitas, keunikan, dan keberlanjutan dalam merancang skema penamaan yang sesuai dengan kebutuhan sistem terdistribusi mereka. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.